Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wanda Lustrasya dari Pendidikan Biologi. Salam mahasiswa. Baik teman-teman semua, pada kesempatan hari ini saya bakalan berbincang-bincang seru tentunya dengan orang yang sangat luar biasa. Dia adalah Ketua Umum UKM Bapinda dan Wakil Ketua Umum UKM Bapinda. Tema perbincangan pada hari ini adalah ngobrol bareng Bapinda. Gimana keseruannya? Saksikan dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Teman-teman semua, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum UKM Bapinda dan Wakil Ketua Umum UKM Bapinda dalam rangka ngobrol bareng UKM Bapinda. Oke, selamat datang Kak Khalid dan Kak Rizky. Gimana nih kabarnya? Saya alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semangat. Kak Rizky sehat ya? Sebelum kita mulai perbincangan yang mungkin nanti bakalan melebar, mungkin dari Kak Khalid dan Kak Rizky bisa untuk perkenalan secara singkat dan menyapa dari teman-teman mahasiswa baru. Silakan dimulai dari Kak Khalid saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Khalid, jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2017, yang saat ini diamanahkan sebagai Ketua Umum UKM Bapinda tahun 2020. Asal saya dari Lampung Selatan. Lampung Selatan. Jadi Kak Rizky, silakan. Bismillah, perkenalkan nama saya Rizky Manto, program studi Psikologi Islam tahun 2017. Alamat asalnya dari Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah ya. Saya ingin bertanya nih kepada Kak Khalid. Di sini kan kiprahnya sudah sangat lama di dunia organisasi ini. Sampai-sampai sekarang sudah diangkat menjadi Ketua Umum UKM Bapinda. Nah di sini ada sebuah pertanyaan dari teman-teman mahasiswa bahwa sebuah UKM Bapinda yang merupakan UKM terbesar ini sebetulnya apa sih UKM Bapinda itu sendiri? UKM Bapinda apa ya? Ya, kalau untuk UKM Bapinda ya, UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan dakwah. Jadi UKM Bapinda ini bergerak di bidang pembinaan dan pengkaderan. Kita tahu bahwasanya di UIN ini kan mayoritas bahkan seluruhnya adalah mahasiswa muslim. Nggak ada kan yang muslim. Nah ini perlu kita garis bawahi lagi. Kenapa kok masih ada ya harus ada UKM Bapinda bidang pembinaan gitu. Dakwah lagi bahasannya. Karena kita tahu namanya lingkungan kampus itu banyak sekali budaya-budaya yang berbaur. Jadi dibentuknya UKM Bapinda ini tujuannya adalah kita ingin mengislamkan kembali ya, mengislamkan kembali sih ya. Mengislamisasi yang sudah Islam itu. Secara garis besar seperti itu UKM Bapinda. Dan kira-kira nih anggota UKM Bapinda sendiri itu sampai berapa mahasiswa? Ya, untuk di tahun 2020 ini alhamdulillah totalnya itu lebih dari 700 mahasiswa. Ini dari dari angkatan 2016 sampai dengan 2019. 700 lebih dari 700 mahasiswa, sangat luar biasa. Sekarang untuk Kak Rizky sebagai Wakil Ketua Umum UKM Bapinda. Di UKM Bapinda itu sendiri kan dia memiliki sebuah bidang atau sebuah divisi. Nah kira-kira di UKM Bapinda itu divisinya apa aja? Divisi UKM Bapinda itu sampai saat ini ada 7. Ada 7. Sampai saat ini ada 7 atau periode depan. Sekarang ada 7 itu pertama dari kaderisasi, terus bidang K3PU, kajian keilmuan keislaman dan pemberdayaan umat. Selanjutnya ada divisi keputrian, selanjutnya ada divisi MCB, Media Center Bapinda, selanjutnya ada divisi humas, divisi Kesari, dan divisi Bio, ekonomi organisasi. Jadi ada 7 ya? Ada 7 divisi kami. Terkait kegiatan yang diadakan di bidangnya atau di divisinya, yaitu kalau secara luasnya itu apa aja sih? Apa itu? Kalau Bisa secara umumnya aja lah, secara umum. sebenarnya
kegiatan UKM Babinda itu banyak karena setiap divisi itu punya program kerja masing-masing. Ya. Kalau misalkan agenda secara umum, ya karena udah disampaikan sama ketua umum tadi, sama Kak Farid tadi, ini bergerak di bidang pembinaan dakwah. Itu ada namanya dari program kerja K3PU, Pemberdayaan Umat itu mengadakan pembinaan tahsin. Jadi ya untuk pembinaan tahsin ini Babinda memfasilitasi mahasiswa umum, jadi siapa aja mahasiswa itu nggak harus dari kader Babinda, itu bisa belajar bareng sama kita, belajar bareng sama Babinda untuk memperbaiki bacaan Qurannya. Nanti kalau misalkan sudah bagus bacaan Qurannya, baru nanti dinaikkan lagi ke tahfidz. Cuma sementara ini kita masih menjalankan pembenahan baca Qurannya, tahsinnya. Kalau tahsinnya berarti iya ada tahsin, dan sejauh ini untuk mentor-mentor tahsin itu juga dari alumni Babinda. Jadi yang sudah belajar duluan dari Babinda itu sekarang tidak ada kerjasama lagi karena masih alhamdulillah baik hubungannya dengan alumni. Jadi mentor-mentornya untuk tahsin itu dari alumni juga. Itu tadi secara garis besar dan itu masih sepertinya masih kecil lah ya, program kerja yang kecil, maksudnya yang kecil untuk di kampusnya gitu. Nah untuk program kerja yang sudah istilahnya sudah besar dan itu dilakukan oleh Babinda itu ada nggak? Ada. Kalau di Babinda itu ada dia ini program tahunan. Karena ini program kerja bukan program kerja, ini program kampus dari Babinda itu memperingati milad Babinda. Miladnya Babinda dari Babinda itu nama kegiatannya Latansa, Gelaran Tahunan Saudara. Jadi di kegiatan Latansa ini Babinda mengadakan ini tajwid azhar, selanjutnya ada talkshow, entah itu tentang kesunahan, kemediaan, jadi nanti lihat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada perlombaan ini yang terakhir ya periode lalu itu mengadakan perlombaan untuk adik-adik kita, teman-teman kita di SMA sederajat kalian untuk diperlombakan macam-macam, ada yang tapi kemudian ada yang dari daerah, ada nasyid, dan itu alhamdulillah tingkatnya provinsi. Sudah provinsi. Untuk Kak Khalil, ini ada sebuah pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru. Seberapa penting nih Kak mengikuti sebuah organisasi, terkhusus di awal dulu, itu kan ada UKM Babinda. Nah, seberapa pentingnya? Ya, kalau bicara seberapa penting kita ikut organisasi, itu sangat penting banget gitu ya. Penting banget ya. Karena apa? Kehidupan kampus itu berbeda dengan kehidupan kita dulu pas zaman sekolah gitu. Jadi kalau dulu kita sekolah itu kan dari sekolah itu pulang, dan kita lebih banyak di rumah. Cuman hari ini ketika kita sudah masuk di dunia kampus, kita ini akan jauh dengan orang tua, kan? Ada yang ngekos, ada yang kontrak, ada yang marbot, ada yang biasa. Nah itu waktu kita tuh sangat banyak gitu ya, sangat banyak ya. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin, itu akan menjadi sia-sia. Salah satunya adalah ketika kita berorganisasi, kita akan berkumpul dengan orang-orang yang memang ingin belajar. Gitu. Salah satunya di UKM Babinda di sini. Jadi UKM itu kalau di UIN saat ini ada 21 UKM. 21 UKM. Karena saya di Babinda ya saya jelasin Babinda aja gitu. Ya. Karena ketika teman-teman sudah mengenal ide organisasi khususnya di UKM Babinda, kita akan ini lebih banyak belajar gitu. Belajar mengenal dunia luar. Misalnya kalau saya dulu ini orangnya susah untuk ngomong di depan umum gitu ya, susah ngomong di depan umum, terus orangnya maluan gitu ya, bukan malu-malu tapi maluan, suka malu gitu kalau ngomong di depan, apalagi di depan kamera gitu ya. Jadi di situ kita akan diajari oleh mentor-mentor terbaik. Jadi mentornya itu bukan mentor kelas atas, tapi mentor yang memang dia berkompeten lah bahasanya, kompeten dan juga sangat peduli dengan kita gitu. Dulu ini pengalaman. Dulu ketika malam hari ya, malam sekitar pada maghrib lah itu, ada kakak tingkat ya, kakak dari UKM Babinda itu datang ke kontrakan saya gitu. Nanya dia, udah makan belum? Sampai seperhatian ya. Nanya udah makan belum? Ya jelas lah kita jawab belum kan. Karena emang belum makan gitu kan. Di sisi lain di situ kepedulian dari teman-teman organisasi itu sangat luar biasa. Karena organisasi itu adalah keluarga kita yang ada di perantauan. Itu sih mungkin kalau pentingnya sangat penting. Jadi kalau bisa disimpulin bahwa sebuah organisasi itu adalah
tempat untuk mengembangkan potensi inovasi dan kreativitas sebenarnya, sehingga tahan banting, pengalamannya luas, relasinya kemana-mana gitu ya, sangat luar biasa. Oke, untuk Kak Rizky nih, menurut kalian menjadi mahasiswa yang ideal itu seperti apa? Menurut gue kan ya, ini subjektif berarti. Menjadi mahasiswa ideal, namanya mahasiswa berarti tugas utamanya adalah belajar. Belajar bukan hanya ya kita belajar memang di segala tempat bisa, cuma kalau misalkan disebut mahasiswa berarti di perguruan tinggi. Belajar kita bukan hanya di kelas saja, bukan hanya ketika ada jadwal kuliah aja, kita juga bisa mengembangkan kok dari apa-apa yang sudah kita ketahui, dari apa-apa yang belum kita ketahui. Jadi kita nggak berhenti dan merasa puas dengan kita belajar di kelas. Kalau misalnya kita sudah cukup puas di situ, nanti kita tertinggal dengan yang lain, karena teman-teman kita itu banyak yang lebih semangat dan banyak yang lebih berkapasitas. Makanya untuk menjadi mahasiswa yang ideal, kita bukan hanya aktif dan cerdas di kelas, tapi juga diminta untuk banyak berkontribusi dan juga aktif di organisasi. Karena kalau misalkan kita hanya di kelas saja, bukan menutup kemungkinan tidak cerdas ya, dan kemungkinan dia juga tidak pintar, bukan. Cuma untuk mengaktualisasikan apa yang sudah didapat di kelas, itu juga perlu organisasi ternyata. Jadi kalau misalkan kita sudah aktif di kuliah di UIN, kemudian kita juga bergabung dengan lembaga-lembaga yang bergerak di keagamaan. Nah itu semakin kita sudah dapat ilmunya, kemudian kita dapat fasilitas untuk mengaktualisasi apa yang sudah kita dapat, maka itu yang saya sebut dengan mahasiswa ideal. Ilmunya dapat, aktualisasinya bisa. Untuk Kak Kali nih, banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa baru. Kan kalau sekarang eranya masih penerimaan mahasiswa baru. Jadi di sini pertanyaannya adalah gimana nih Kak kalau mau gabung di UKM Bapinda? Caranya gimana? Beda kali. Caranya gimana ya? Caranya jadi gini ya, teman-teman yang mahasiswa baru ya. Jadi untuk saat ini alhamdulillah UKM Bapinda ini sudah open recruitment, sudah buka pendaftaran. Untuk saat ini ya, hampir saat ini itu sudah kurang lebih hampir 200 orang mahasiswa baru. Ini belum PKK, belum kita share secara resmi gitu bahasanya. Tapi yang sudah daftar itu udah hampir 200 mahasiswa baru. Hampir 200 mahasiswa. Caranya gimana gitu kan? Sebenarnya kita sudah ada ini ya, Instagram, ada sosial media gitu ya. Kita sudah banyak mengajak untuk teman-teman mahasiswa baru untuk bergabung dengan kita. Nanti silakan teman-teman bisa hubungi saya atau mungkin Kak Rizky ya, atau mungkin teman-teman Bapinda yang lain yang nanti bisa ngobrol aja, santai aja gitu. Jadi mau nanya apa aja boleh lah. Jadi kita sangat membuka untuk teman-teman bisa bergabung di UKM Bapinda. Jadi misalnya kalau nanti linknya ditampilkan di bawah video atau dari kontak atau akun dari Kak Khalid maupun dari Kak Rizky sendiri ditampilkan di sini, boleh ya? Boleh. Teman-teman mahasiswa baru yang ingin menghubungi dan ingin mendaftar, boleh ya? Siap. Untuk Kak Khalid dan Kak Rizky, kenapa nih harus gabung di UKM Bapinda? Kak Rizky dulu. Kenapa harus gabung UKM Bapinda? Menurut gua, kenapa kita harus gabung UKM Bapinda? Yang pertama, karena kita sadar kita itu jadi manusia muslim, manusia yang beragama Islam, itu diminta untuk terus belajar dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi kalau kita belajar hanya di bangku kuliah saja, dalam artian sesuai dengan spesifikasi jurusan kita, misalkan psikologi, misalkan pendidikan agama Islam saja, itu kurang karena kita belajar di bangku kuliah itu maksimal 4 SKS dalam satu mata kuliah. Kalau kita hanya bergantung dari situ, kita terlalu banyak mensia-siakan waktu menurut saya. Karena kehidupan kita 24 jam, yang kuliah cuma dari pagi sampai asar, kemudian waktunya itu bebas, dan dari pagi sampai asar itu pun bolong-bolong, tergantung dari jadwal akademiknya, tergantung dari jadwal yang kita ambil. Maka sangat sia-sia kita dibilang mahasiswa yang orang anggap mahasiswa itu
ya pemikirannya terbuka, wawasannya luas. Apalagi ini mahasiswa Universitas Islam Negeri yang pasti bukan hanya wawasan, bukan hanya wawasan tentang jurusan saja, tapi memang memiliki kapasitas di bagian keislamannya saja. Makanya UKM Bapinda itu menjadi sesuatu yang penting buat kita belajar di universitas sebagai pendukung, sebagai pendorong, sebagai suplemen tambahan lah dari apa yang sudah kita pelajari di bangku kuliah. Cukup ya? Betul. Oke, sekarang giliran Kak Alvin. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya adalah kenapa sih Kak harus gabung di UKM Bapinda? Kenapa harus gabung UKM Bapinda ya? Iya. Kalau untuk pertanyaan seperti itu, jawabannya pasti harus gitu ya. Kalau bisa sendiri. Kalau saya bahasakan gitu ya, Bapinda itu adalah bahasa rasa. Jadi bisa dirasakan tapi sulit untuk diungkapkan. Luar biasa. Jadi di UKM Bapinda ini kenapa kok kita harus gabung? Di sini kita banyak bertemu dengan orang-orang yang berprestasi gitu ya, orang-orang berprestasi. Terus banyak teman-teman yang peduli dengan kita gitu. Peduli dengan kita dan juga keluarganya itu kenal banget gitu loh. Jadi erat banget. Bahkan sampai kita itu kadang diingetin untuk kita sholat aja udah belum gitu kan, sholat dua udah belum gitu kan. Itu kalau menurut saya sendiri sangat luar biasa gitu. Di sisi lain kita di luar itu ya dilos-loskan ya bahasanya, bahasa saya dilos-loskan. Jadi nggak ada yang ngajak dalam kebaikan gitu. Tapi di Bapinda ini saya tahu sendiri ya, bahwasanya kita ini bukan orang yang istilahnya orang yang soleh gitu ya, lurus dan ahli ilmu bukan gitu. Tapi di sini adalah kita belajar gitu. Makanya tidak ada di Bapinda itu orang-orang baik gitu. Nggak ada. Ternyata nggak ada. Tapi adalah di Bapinda adalah isinya adalah orang-orang yang ingin menjadi baik dan terus lebih baik. Oke, poin terakhir nih, pertanyaan terakhir nih dari teman-teman mahasiswa baru. Minta closing statement dari Kak Khalid maupun dari Kak Rizky untuk teman-teman mahasiswa baru. Gimana? Silakan dari Kak Khalid terlebih dahulu. Kalau yang di sini ya. Baik teman-teman sekalian, seluruh mahasiswa ataupun mahasiswa baru dari Kanako 2020. Menjadi mahasiswa itu adalah sebuah anugerah gitu ya. Lalu organisasi itu adalah laboratorium. Nah sekarang yang perlu kita tanya adalah organisasi seperti apa ya? UKM Bapinda ini kalau menurut saya adalah laboratorium kebaikan yang setiap saat itu memberikan banyak sekali manfaat kepada orang lain. Dan di sini kita dibina untuk menjadi seorang mahasiswa yang ideal ya. Ideal itu dalam artian prestasi oke gitu kan, terus ibadah jos ya, ibadah yang mantap gitu kan, prestasi hebat. Maka dari itu ayo kita gabung Bapinda, kita bersama-sama mengubah UIN ya, bukan mengubah sih, kita mengolah lagi apa yang perlu kita olah dalam diri kita. Ini kan semua orang kan punya potensi masing-masing. Nah itu di Bapinda akan kita kembangkan lagi seperti itu, gitu kan? Oke. Cukup ya? Cukup. Saya nggak di sini, banyak. Saya ya sedikit cerita. Pernah ketika kuliah atau kuliah Al Quran, waktu itu beliau dosennya bercerita, menyampaikan lebih tepatnya, kalau masyarakat atau orang-orang di luar itu nggak tahu, kalau sebenarnya kita nggak tahu. Dalam artian gini, kita masyarakat luar itu ya tahu ya, kita tuh orang-orang yang tahu. Masyarakat luar itu menganggapnya kalau anak UIN pasti ngajinya bagus, kalau anak UIN pasti bisa ceramah, kalau anak UIN pasti bisa diajak untuk kegiatan keagamaan. Nah, itulah yang dianggap oleh orang-orang luar. Sedangkan mereka itu nggak tahu, sebenarnya kita juga tuh nggak tahu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, ngaji juga belum tentu baik, tiap ceramah juga belum tentu bisa. Gitu. Jadi masyarakat luar itu sudah sebegitu harapannya dengan kita, dengan mahasiswa UIN. Kalau misalkan dengan harapan yang seperti itu dan kesadaran kita bahwa kita dituntut untuk terus belajar, tapi kita masih malas-malas saja, perbaiki diri kita. Karena masa sudah sedewasa ini kita masih mau bercanda terus. Jadi yang ingin saya sampaikan itu semangat terus buat belajar, karena apa yang kamu lihat, apa yang
yang kamu dengar dan apa yang kamu rasa itu adalah semua pengajaran. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari segala apapun ketentuan yang telah Allah berikan untuk kita. Semangat terus belajar, kami tunggu untuk bergabung di UKM Bapeda Pesantren. Luar biasa sekali tentunya teman-teman. Sepertinya sudah cukup nih bincang-bincang kita pada hari ini, dan sudah selesai juga untuk poin-poin per poin sebuah pertanyaannya yang dari teman-teman mahasiswa yang sebelumnya mempertanyakan soal Bapeda. Insya Allah tadi sudah dijawab semua secara langsung dengan Ketua Umum UKM Bapeda dan Wakil Ketua Umum UKM Bapeda. Oke, kita cukupkan untuk perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Khalil. Terima kasih sekali ya. Berarti terima kasih sudah meluangkan waktunya bincang-bincang hari ini. Semoga bisa bermanfaat pada teman-teman semua. Oke, sekian dan terima kasih. Wanda Lustastia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.